Di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang umat-umat sebelum kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzdzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa agrakna ala fir'auna wa kullun kanu zalimin. Keadaan orang-orang yang kami binasakan seperti keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelum Fir'aun. Kenapa? Apa sebab? Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan yang telah sampai kepada mereka. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Saksi bahasan adalah bagaimana mereka menolak perintah Rasul. Dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 13, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Betapa banyak, hai Muhammad, negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Mekah, yang telah mengusirmu dari negeri itu. Kami telah membinasakan mereka karena penolakan mereka kepada Rasul, maka tidak seorang penolong pun bagi mereka. Juga tentang masalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum 'Ad namanya. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 139, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakadzdzabuhu faahlaknahum inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud. Kata sebagian ulama tafsir, mereka mengatakan, oh ini benar yang Hud bilang, oh ini enggak benar. Mereka pilah-pilah. Mereka milih-milih yang mereka suka dan mereka tidak suka. Kata Allah, maka kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi teman-teman sekalian, hormati keputusannya Allah Sang Pencipta, hormati keberadaan Nabi Muhammad SAW dengan mencukupkan apa yang mereka perintahkan, meninggalkan apa yang mereka larang. Tidak perlu ditambah-tambah. Bayangkan teman-teman, bayangkan ya, kalau kita semua yang ada di masjid ini semuanya berbuat semaunya. Saya buat semau saya, bapak-bapak di sini semua buat semaunya, ibu-ibu di sana buat semaunya. Kenapa buat? Bagus. Jawabannya ini baik. Baik. Kalau semua kita bilang begitu teman-teman sekalian, ya, kira-kira apa yang tertinggal dari agamanya Allah? Ada yang tertinggal? Kalau kita sekarang bisa buat itu, anak kita 1, anak kita akan buat 10 nanti. Cucu kita akan buat 100. Padahal agama sudah sempurna. Turun-temurun yang halal dari zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sampai hari kiamat sama. Gak ada yang kurang, gak ada yang tambah. Ini kemurnian agama Islam. Harusnya begitu. Harus. Kita harus menjadikan, saudaraku seiman, Islam ini sebagai tradisi. Jangan tradisi diislamkan. Saya ulangi, kita harus jadikan Islam sebagai tradisi, kebiasaan sehari-hari, berpakaian, makan, minum, berumah tangga, berekonomi, berpolitik. Islam kita tarik semua. Jadi kita punya standarisasi. Kita ada di Asia, kita ada di Afrika, kita ada di Amerika, kita ada di Jazirah Arab, sama saja. Babi haram di semuanya. Sholat duhur semuanya sama 4 rakaat. Semuanya harus tutup aurat, semuanya harus hadap kiblat, semuanya harus masuk waktu. Kita punya standarisasi. Muslimah pakai jilbab di sini di Malaysia atau di Indonesia atau di Amerika atau di Afrika sama.
Tidak ada sesuatu yang baru bagi seorang muslim. Yang buat masalah ini, setiap kelompok mau buat semaunya sendiri, ibadah lagi, ibadah lagi, ibadah lagi, buat sendiri. Akhirnya Islam ini seperti warna-warni. Ini lain Islamnya, ini lain Islamnya, ini lain Islamnya. Kenapa ini mesti muncul? Kita sudah punya wahyu, ada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada perubahan dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Sederhana sekali kan? Mesti kita bisa tangkap poin ini.